Hampir beberapa bulan lagi Pak Jokowi sudah tidak menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, tetapi di ujung kepemerintahan ini, Litbang Kompas menampilkan hasil survei kepuasan terhadap pemerintahan Pak Jokowi tembus 75,6%. Angka ini tertinggi selama beliau menjabat 2 periode. Jadi apa yang membuat angka ini menjadi tinggi dan mencetak rekor di masa kepemimpinan Pak Jokowi? Mari simak videonya. Luar biasa. Kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi capai angka 80,8%. Tingkat kepuasan publik ini terlihat dalam hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia, LSI, Denny Ja pada awal tahun, tepatnya pada akhir bulan Januari 2024. Kepuasan publik tak lepas dari kinerja dan program Jokowi yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Bahkan, di saat krisis pangan yang melanda banyak negara, Presiden Jokowi berani memberikan bantuan sosial langsung kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal-hal inilah yang membuat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi terus meningkat. Adapun berikut rangkuman peningkatan kepuasan publik terhadap Jokowi versi LSI Denny Ja. November awal 2023 78,6%. November akhir 2023 79,1%. Desember awal 2023 82,2%. Desember akhir 2023 78,2%. Januari awal 2024 81,9%. Januari akhir 2024 80,8%. Kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi mencapai 75,6%. Kerja keras Presiden Jokowi selama ini dapatkan apresiasi nyata dari masyarakat Indonesia. Hal ini sangat terlihat berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada bulan Juni 2024 ini. Tercatat, penilaian kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi berhasil mencapai 75,6% dan menjadi yang tertinggi selama pemerintahan kedua Jokowi yang dilakukan pada Oktober 2019. Bahkan, Manajer Litbang Kompas Totok Suryaningtyas memberikan apresiasi positif atas kinerja baik Jokowi yang sangat terlihat dari ketidakpuasan masyarakat yang semakin menurun secara konsisten sejak Oktober 2022. Adapun angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi ini berasal dari kinerjanya di bidang politik, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Seberapa hebatnya seorang Jokowi? Belum pernah ada masa selama 7 presiden ada seorang pemimpin mendapatkan kedaulatan sebesar Pak Jokowi. Pak Jokowi ini lovable dan itu diakui kalau dan dari didukung survei oleh hampir semua partai politik Indonesia. Diceritakan di tahun 2005, 2006 kalau mantan Pak Presiden SBY memanggil seseorang lah, katakanlah salah satu 9 naga jam 2 siang ke Cikeas gitu, itu jam 12 sudah duduk rapih klimis. Di tahun 2013 masa-masa akhir begitu beliau memanggil, oh maaf Pak, masih ke Jepang Pak, masih di Singapura Pak, besok Pak, dan lain sebagainya gitu ya. Sama di awal-awal Pak Jokowi begitu dipanggil jam 2, jam 12 lapis klimis diam, udah di depan pintunya beliau gitu kan. Yang menariknya adalah Pak Jokowi ini secara teori harusnya sudah lem duck, lem itu bebek lumpuh, dimana kalau udah tinggal setahun lagi dia udah nggak pengaruhnya. Itu bukan terjadi di Pak SBY, maaf, bukan bicara tentang beliau saja, tapi di seluruh pejabat. Obama di tahun terakhir, Bush di tahun terakhir, itu sudah lem duck namanya. Di dunia bicaranya, tidak terjadi di Pak Jokowi. Memang meski Pak Jokowi sebentar lagi mau lengser atau tidak menjabat, tetapi pengaruhnya sangat luar biasa. Pensiun Pak Jokowi kan mau pensiun nih Pak. Kalau secara legalitas itu nanti
20 Oktober 2024 beliau tidak jadi presiden lagi. Itu bukan pensiun, masa jabatan sebagai presiden habis. Bukan pensiun loh Pak, masa jabatan presiden habis. Apakah mau pensiun? Suka-suka. Politik terbuka, sampai mati pun juga orang boleh berpolitik, kan pilihan. Almarhum Pak Taufik mengatakan, Kacul, kau kalau menjadi politisi, kau nanti kalau meninggal sebaiknya pada saat punya jabatan. Supaya apa? Supaya yang melayat banyak. Sesederhana itu. Karena kalau yang melayat banyak, tamunya banyak, itu berarti orang sakti kan gitu. Nah kalau sudah orang sudah semeleh, orang yang sudah soft landing, nggak butuhkan itu. Bambang Pacul orang Jawa sudah harus berhenti, tapi belum diizinkan. Maka sekarang saya ngomongnya ngawur-ngawur juga nggak apa-apa. Jangan dikira Bambang Pacul pemberani, ya sudah selesai. Ilmu kehidupan itu agak beda. Pak Rocky Gerung marah-marah sama Pak Jokowi karena yang namanya Pak Rocky Gerung itu hobinya baca buku, selalu keluarkan teori setiap kali ngomong. Lawannya Pak Jokowi, ini ilmu kehidupannya kelas gitu loh. Ilmu kehidupan itu nggak ada rumusnya, nggak apa-apa. Tapi yang nanti presiden, lu kan bukan presiden. Bianto ini adalah ningrat politik. Jangan ada kesan bahwa kemenangannya itu adalah hadiah dan bantuan yang berlebihan. Orang kaya dibantu apapun merasa nggak dibantu, Pak. Oh gitu ya? Iya. Itu pola-pola orang kaya gitu, Bang. Ini ningrat politik. Kalaupun toh misalnya ada variabel Gibran karena Pak Jokowi, tapi ingat kalau bukan dengan Prabowo belum tentu juga ini barang mau, dan belum tentu juga barang ini bisa menang. Kalau memang Pak Jokowi bisa mengorkestrasi semua pertarungan politik, kenapa harus dengan Prabowo? Kenapa tidak dengan Anies? Kenapa tidak dengan Muhaimin? Kenapa harus Prabowo? Karena per hari itu Prabowo juga memiliki elektabilitas cukup signifikan. Itu artinya bukan modal kosong lah ya. Bukan modal kosong. Ibaratkan gelas ini, Prabowo ini isinya sudah 65%, Pak. Tinggal ditambahin aja. Nah, 50 margin error pada bulan Januari. Ini kan operasi 15%, Pak. Nah, ini yang itu yang ingin jadi saya kalau ada katakan. sumbangan Pak Prabowo, Pak Jokowi di situ, kalau menurut saya nih ya 15% itu. Ini sesuatu yang novelty. Bagaimana Pak Jokowi memindahkan suara yang suka pada dirinya, pindahkan 02. Ini barang baru. Ini bikin kaget, Pak. Oh iya. Kalau di bener itu berita-berita elektabilitas naik tuh, bener. Loh, di dalam lapangan tentu kita pasti punya peta. Jokowi akan cawe-cawe di Pilgub Jateng. Jadi memang Jokowi ini mendukung beberapa orang untuk menjadi calon kepala daerah, seperti Ahmad Lutfi di Jawa Tengah yang siap melawan calon dari PDIP yang belum tahu siapa, tapi di survei nama pertama yang elektabilitasnya tertinggi itu adalah Hendar Prihadi. Jokowi melihat hasil surveinya ternyata masih rendah waktu itu dan diminta untuk melihat sampai bulan Juni atau Juli gitu ya. Jika surveinya tinggi, maka ya udah gas aja untuk jadi calon kepala daerah di Jawa Tengah gitu. Jokowi memberikan masukan untuk menaikkan elektabilitas dan segala macam. Dan juga dukungan-dukungan lain, misalnya diminta berkomunikasi dengan partai-partai politik yang lain. Betul, gitu. Makanya Ahmad Lutfi terus mendatangi Hendar Prihadi, mendatangi Gus Yusuf dari PKB gitu untuk menawarkan agar mereka mau menjadi cawagupnya. Lincah ya beliau ini ya. Set. Ala geng Solo. Tapi Jokowi membantu mencarikan partai nggak? Ya, mencarikan partai yang mau berkoalisi untuk mengusung Ahmad Lutfi. Salah satunya Gerindra gitu ya. Gerindra ini kan awalnya mau mengusung Sudaryono kan, ketua DPD Jawa Tengah mereka untuk menjadi calon kepala daerah gitu kan di sana. Dan kemudian ada permintaan dari istana agar Gerindra ini juga mendukung Ahmad Lutfi gitu, dan membuka kemungkinan Sudaryono menjadi cawagup. Tapi oleh Prabowo, Sudaryono ini tidak boleh jadi cawagup. Oh, Prabowo-nya menolak justru. Prabowo-nya menolak. Sampai saat dari ini informasi yang kita dapat belum pasti. Sudah didatakan pompa, sudah diterima di provinsi, di Kodam itu 4.300 pompa, baik yang PK-nya 8,5 PK maupun yang 18 PK, seperti yang ada di sini. Ya, kita harapkan ini
terjadinya kekeringan panjang yang kita sudah perkirakan lewat BMKG ini bisa ditutup dengan pengelolaan air seperti ini. Water management sangat penting sekali. Ya. Untuk kompanisasi terakhir ya. Nanti tanyakan ke Menteri Pertanian. Pak, izin pertanyaan lain Pak, terkait bansos untuk pelaku judi online gimana Pak? Nggak ada. Berarti wacana itu sebenarnya belum terrealisasi, belum diambil. Nggak ada. Terima kasih Bapak.